Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya masih melanjutkan dari materi pada video pembelajaran kimia di minggu yang lalu, masih membahas tentang elektrolisis, gitu ya. Nah, dengan adanya video ini, saya berharap bisa membantu untuk siswa-siswi kelas 12 IPA supaya belajar elektrolisisnya jauh lebih mudah, gitu ya. Nah, baik, silakan disimak video pada hari ini. Semoga latihan-latihan soal yang ada di dalamnya bisa membantu memahamkan, gitu ya, dari materi-materi sebelumnya yang mungkin saja ada di antara siswa-siswi sekalian ada yang belum paham, gitu ya. Baik. Nah, untuk materinya masih lanjutan dari minggu yang lalu, ya, saya agak langsung yaitu mengenai hukum Faraday yang pertama, gitu ya. Jadi ini hanya review saja, saya mengingatkan kembali. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan E dikalikan dengan F, gitu ya, atau menggunakan rumus V sama dengan AR dibagi muatan, gitu ya, atau ada yang bilang valensi boleh, tidak jadi masalah, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan F, di mana F dirumuskannya adalah I dikalikan dengan T dibagi 96.500. Oke, kemudian I dikalikan dengan T itu adalah bentuk lainnya atau nama lainnya dari Q, yaitu muatan. Lihat di sini ya, yang diketahui, jadi Q adalah muatan, yang satuannya kolom, gitu ya. Atau ada juga yang bilang arus, itu juga boleh, tapi satuannya kolom, gitu ya. Jadi kalau ada yang menyebut Q itu muatan, itu boleh, gitu ya, satuannya kolom. Menyebut kuat arus juga boleh, tapi satuannya juga arus kolom, gitu ya. Tetapi kalau dia menyebut kuat arus, tapi satuannya ampere, maka lambangnya adalah huruf I, gitu ya. Tapi kalau satuannya kolom, maka lambangnya adalah huruf Q, gitu ya, atau huruf Q, gitu ya. Sehingga I dikalikan dengan T itu adalah Q, gitu ya. Tetap dibagi 96.500. Sehingga terbentuklah rumus yang ketiga, yaitu V sama dengan AR dibagi muatan dikalikan I dikalikan T dibagi 96.500. Gitu ya. Jadi bisa disimak di video yang lalu juga sudah ada penjelasannya, gitu ya. Nah, tentu keterangannya bahwa V adalah massa endapan yang satuannya gram, di mana E adalah massa ekuivalen, atau ada yang menyebutkan mol ekuivalen, boleh, gitu ya. Kemudian AR adalah massa atom relatif. Kemudian F, kalau menyebut F itu muatan, ya, tapi satuannya yang Faraday. Kalau Q, dia juga muatan, satuannya kolom, gitu ya. Atau sebaliknya tadi kuat arus, tapi satuannya kolom, gitu ya. Nah, itu jebakan-jebakan yang sering terjadi pada saat kalian mengerjakan soal-soal tentang elektrolisis, gitu ya. Kemudian I kuat arus, tapi yang satuannya ampere. Kemudian T adalah waktu, satuannya detik, gitu ya. Nah, kemudian muatan, ya. Nah, muatan ini nanti boleh diganti dengan jumlah elektron. Jadi kalau muatannya tidak ada, lihat jumlah elektronnya. Atau nama lainnya adalah valensi. Gitu ya. Jadi ini boleh dipilih salah satu. Jadi kalau Bapak Ibu guru di sekolah menulis muatan boleh, gitu ya, menulis jumlah elektron boleh, menulis valensi juga boleh. Oke. Nah, baik. Saya lanjutkan ke latihan soal daripada lanjutan di minggu yang lalu, gitu ya. Oke. Untuk memperoleh 14 gram besi dari elektrolisis larutan FeSO4 dengan elektroda AU, ya, AU adalah emas, maka besar arus listrik yang digunakan dalam sel elektrolisis tersebut adalah berapa kolom, gitu ya. Nah, di mana AR-nya Fe diketahui 56. Oke, baik.
Maka langkah yang pertama yaitu saya tulis dulu larutan FeSO4 karena dia yang dielektrolisis. Gitu ya. Kemudian siapa lagi yang kita tulis? W-nya yaitu 14 gram besi. Di sini saya tulis 14 gram Fe. Gitu ya. Lihat di sini AR-nya sudah ada yaitu 56. Oke. Nah, yang ditanya adalah besar arus yaitu satuannya kolom. Gitu ya, atau kalian boleh menuliskan mohon maaf ya, selain besar arus kalian boleh menuliskan kata muatan gitu ya, tapi satuannya harus kolom. Oke. Nah, kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Oke, FeSO4 kita elektrolisis terlebih dahulu ya. Nah, sebelum dielektrolisis kita lakukan ionisasi sehingga bentuknya seperti ini, yaitu FeSO4 terurai atau terionisasi menjadi Fe2 positif ditambah SO4 2 negatif. Ya, ini 2 plusnya saya tandai warna biru, gitu ya. 2 plusnya tujuannya supaya tahu muatannya 2. Oke, nah kalau sudah, nah baru masuk ke rumusnya. W sama dengan AR dibagi valensi dikalikan I dikalikan T dibagi 96500. Biasanya siswa refleks menggunakan rumus ini. Boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi diingat kembali, nah bahwa Q adalah I dikalikan dengan T. Saya ulangi kembali, Q sama dengan I dikalikan dengan T. Gitu ya. Nah, berarti yang ini I kali T ini, nah, diganti dengan huruf Q. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka angka-angkanya, ya, mohon maaf, simbol-simbolnya kita ganti dengan angka yang bersesuaian. Gitu ya. Oke, W-nya saya ganti angka 14 dari sini, 14 gram Fe. AR-nya adalah 56. Ini, valensinya adalah 2. Ya, dari yang berwarna biru ini. Gitu ya. Andaikan dia 3 plus, maka dibagi 3. Gitu ya, seandainya dia 3. Gitu ya, karena ini 2 plus, maka 56 dibagi 2. Oke, I kali T-nya saya ganti dengan huruf Q. Kemudian 96500-nya tetap. Gitu ya. Nah, sekali lagi karena ini hanya untuk latihan ya, maka kalian boleh menggunakan alat hitung kalkulator gitu ya. Sehingga nilai Q-nya yaitu akan ketemu 48.250 kolom. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Oke, nah jadi sekali lagi yang menjadi masalah biasanya adalah kalian harus bisa untuk kelas 12 harus bisa reaksi ionisasinya. Ya, bahwa FeSO4 itu akan terurai menjadi Fe2 plus ditambah SO4 2 min. Nah, Fe yang Fe2 plus ini inilah yang akan mengendap. Gitu ya. Nah, makanya AR-nya di sini, mohon maaf, nah AR-nya menggunakan angka 56 dibagi dengan yang berwarna biru ini. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi harus bisa reaksi ionisasi seperti ini. Gitu ya. Seandainya ada yang tidak bisa, sekali lagi mohon maaf, ya kalau terjadi kesalahan tentu saja ya jawabannya akan salah gitu ya, sehingga kalau belum bisa reaksi ionisasi maka silahkan dipelajari kembali ada di materi kelas 10 maupun di kelas 11 ya pada saat pelajaran asam dan basa gitu ya. Oke, baik, soal berikutnya. Pada elektrolisis, larutan CuSO4 dengan elektroda PT selama 30 menit dengan kuat arus listrik 5 ampere. Tentukan yang pertama massa Cu yang mengendap. Di sini AR-nya sudah saya berikan yaitu 64. Kemudian yang B yang ditanyakan volume gas yang terbentuk di anoda dalam keadaan STP. Gitu ya.
Oke, kita bahas yang A terlebih dahulu ya. Kita tulis apa yang diketahui gitu ya. Yang pertama, larutan CuSO4 karena dia yang di elektrolisis. Kemudian waktunya 30 menit. Lihat selama 30 menit. Tapi ingat ya, nanti dia harus diubah ke detik. Gitu ya. Jadi 30 nanti dikalikan dengan 60. Gitu ya. Kemudian I-nya, oke, maaf sebentar. Ya, I-nya adalah 5 ampere di sini. Oke. Nah, kita bahas yang A, kita ionisasikan terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga CuSO4 terionisasi atau terurai menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Ya, sama seperti halnya Fe yang tadi, gitu ya. Nah, kalau sudah, maka pakai rumus yang tadi. W sama dengan AR dibagi valensi dikalikan I dikalikan T dibagi 96500. Kalau sudah, maka W sama dengan AR-nya kita ganti angka yang di sini 64 per valensinya 2 gitu ya. I-nya adalah 5 ampere berarti 5, T-nya adalah 30 menit. Berarti 30, lihat di sini 30 kali 60 baru dibagi 96500. Gitu ya. Baik, kalau sudah maka ketemulah ya W-nya yaitu 2,98 gram. Oke, mohon maaf ini saya ada salah penulisan. Ya harusnya V. Karena kalau kalian amati, mohon maaf, huruf Q ya huruf Q sama V itu bersebelahan. Gitu ya. Sekali lagi mohon maaf. Jadi yang dimaksud Q di sini, mohon maaf. Nah, yang dimaksud Q ini maksudnya adalah V. Gitu ya, yaitu mengendap sebanyak 2,98 gram. Oke, sekarang yang B pertanyaannya adalah volume gas yang terbentuk di anoda. Oke, silakan disimak di slide berikutnya. Nah, ini volume gas yang terbentuk di anoda, ini saya tulis ulang kembali. Gitu ya, langsung saya tampilkan yang di elektrolisis CuSO4, waktunya 30 menit, kemudian I-nya 5 ampere. Oke. Nah, ionisasinya saya tulis ulang kembali, yaitu CuSO4 terionisasi menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Tentu kalian ingat bahwa ya, yang bermuatan positif akan lari ke katoda. Itu ya. Sedangkan yang bermuatan negatif akan lari ke anoda. Nah, karena di sini yang ditanya adalah volume gas yang terbentuk di anoda, maka reaksi di anodanya adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Gitu ya. Nah, harusnya ini kan yang di anoda ya, SO4. Tentu masih ingat, karena mengandung oksigen, ya maka dia diganti oleh H2O. Oke, sehingga di anoda reaksinya adalah seperti ini. 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Oke, nah berarti lihat di sini, ini kan O2. Nah, maka rumusnya tetap pakai yang W sama dengan AR dibagi valensi dikalikan I dikalikan T dibagi 96500. Oke, dengan catatan W ini atau ya yang mengendap ini adalah O2 alias masanya O2. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan dari rumus ini AR-nya akan saya letakkan di bawahnya W. Sehingga rumusnya jadi seperti ini. W dibagi AR sama dengan yang AR-nya saya pindah ke bawah sini sehingga di sini saya tulis angka 1. Itu ya, maka 1 per
valensi, mohon maaf sebentar. Nah, 1 per valensi yang belakangnya tetap I kali T per 96500. Atas dan bawah kan sama ya. Ya, nah sama saja kalau AR-nya saya kalikan ke atas. Masih ingat ya, bisa dibuat perkalian silang. Nah, ini rumus ini perhatikan massa ya atau yang mengendap dibagi AR. Ada massa dibagi AR, maka jadinya adalah mol. Masih ingat ya? Nah, mol ini miliknya siapa? Tadi kan berarti miliknya O2. Gitu ya. Sehingga saya tulis di sini mol O2 sama dengan 1 dibagi valensi kali I kali T dibagi 96500. Ingat tadi valensi boleh diganti dengan banyaknya elektron. Gitu ya. Nah, karena di sini diminta volume keadaan STP, ya saya ingatkan. Nah, volume gas O2 itu dirumuskannya mol dikalikan 22,4 liter. Masih ingat ya? Nah, molnya pakai yang ada di sini. Nah, pakai rumus ini molnya. Sehingga langsung saya masukkan ke sini ya. Sehingga sama dengan, nah satunya ini tetap, valensinya adalah 4 dari 4 elektron. Paham ya? Nah, I kali T didapat dari 5, I-nya yaitu 5, nih, ya. T-nya adalah 30 kali 60, ya, 30 kali 60, lalu dibagi 96500. Ini molnya saja. Jadi 1/4 kali 5 kali 30 kali 60 dibagi 96500, ini adalah molnya. Baru dikalikan 22,4 liter. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian hitung nanti ketemunya kira-kira sebesar 0,52 liter. Oke. Nah, bisa difahami ya dari sini ya. Nah, diingat-ingat kembali ya. Nah, jadi volume gas itu dirumuskannya adalah banyaknya mol dikalikan dengan 22,4 liter. Masih ingat ya, karena apa? 1 mol suatu gas itu volumenya sama, yaitu 22,4 liter. Oke? Nah, baik, inilah materi yang bisa saya berikan, yang bisa saya bagikan kepada kalian kelas 12 gitu ya. Semoga bisa membantu belajar elektrolisisnya jauh lebih mudah gitu ya, terutama pada penerapan hukum Faraday yang pertama gitu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.